Oke, saya mulai ya. Bisa dengar suara saya lagi? Bisa, Dengar, Pak. bisa Bapak, bisa. Oh, saya mute ya. Sebentar. Saya itu lagi, sebentar. Oke, mengenai hidrolisis asam basa ini adalah lanjutan ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi topik yang akan kita cover untuk malam hari ini adalah pertama adalah definisinya apa hidrolisis itu, kemudian mekanismenya bagaimana hidrolisis, kemudian ada sedikit perhitungan untuk hidrolisis, kurang lebih perhitungannya sama dengan asam basa ya. Kemudian seperti yang biasanya ada peristiwa hidrolisis di tubuh manusia. Jadi hidrolisis, kalau kita melihat katanya ya, hidro itu adalah air ya, sedangkan lisis itu adalah reaksi pemecahan. Jadi hidrolisis itu adalah reaksi pemecahan yang terjadi di dalam air. Jadi ketika suatu senyawa ya, baik senyawa asam, basa ataupun garam ya, seperti yang kalian ingat dulu waktu di kuliah asam basa, itu ketika suatu reaksi itu di dalam air, maka akan terjadi pemecahan. Seperti misalnya ketika asam. Kalau kita punya suatu asam ya, kita masukkan ke dalam air. Yang akan terjadi adalah asamnya itu akan pecah menjadi ion oksonium atau H3O plus ya. Jadi hanya ini akan pindah ke air. Jadi air ini akan mengambil protonnya. Jadi hanya ini akan diberikan ke air dan akan terjadi satu lagi karena yang itunya ya aminnya ini nggak ada hanya lagi dia akan menjadi basa konjugatnya. Dan nantinya ketika direaksikan dengan senyawa yang lain dia akan menjadi garam. Ya, jadi ketika ada suatu notasinya adalah seperti ini. Jadi ketika asam bertemu dengan air, dia akan membentuk ion H3O plus dan amin. Selalu seperti itu. Nah, reaksi pemecahan tersebut ketika asam bertemu dengan air, ketika asamnya itu adalah asam kuat, maka disosiasinya adalah 100%. Artinya apa? Asam kuat yang akan dimasukkan ke air, dia akan full pecah menjadi H3O plus dan amin. Dan ion basa konjugatnya. Full pecah. Jadi kalau karena dia full pecah, artinya nanti di dalam airnya, di dalam suatu senyawa yang full diluted ya, artinya dia terencerkan secara penuh. Jadi misalnya kita punya asam 10 mili, kita masukkan ke air 1 liter. Itu asamnya, ion Ha-nya itu ya, itu sudah nggak ada lagi. Kalau dia adalah asam kuat. Ya, yang ada apa kalau dia nggak ada lagi? Yang ada yaitu ion H3O plus dan amin. Jadi ketika Ha-nya itu tidak ada lagi, ketika HA-nya itu sudah tidak ada lagi, yang terjadi adalah, sebentar, saya pakai itu aja. Yang terjadi adalah, dalam suatu reaksi ini, HA-nya ini akan full menjadi H3O plus. Jadi konsentrasi HA-nya ini, ya H3O plus ini, itu akan sama dengan HA pada awalnya. Sedangkan HA-nya ini, ya, dia akan menjadi nol ketika terjadi suatu kesetimbangan. Karena dia sudah full terdisosiasi dalam air. Jadi ini sudah nol ya. Ininya H3O plusnya ini dia konsentrasinya akan kurang lebih sama dengan Ha-nya ini. Nah, bagaimana kalau asam lemah? Berbeda dengan asam kuat, ketika asam lemah dimasukkan ke dalam air, meskipun rumus notasinya adalah sama, Ha plus H2O menjadi H3O plus plus amin, meskipun rumusnya adalah sama, ketika asam lemah masukkan ke air, maka Ha-nya ini masih banyak karena dia hanya terdisosiasi sedikit. Jadi Ha-nya ini ion-ion Ha ini masih ada dibandingkan dengan asamnya.
Jadi misalnya, kalau kita punya asam lemah ya, misalnya asam lemah contohnya adalah asam fosfat misalnya. Kita punya asam fosfat kita masukkan ke air. Jadi asam fosfatnya, ion asam fosfatnya ini akan masih ada. Nah, karena dia ini masih ada ya, artinya jumlah H3O yang terbentuk ini pasti akan lebih kecil dari Ha-nya ini. Ya, jadi akan lebih kecil dengan Ha-nya ini pasti. Karena apa? Dia tidak terdisosiasi penuh, tidak pecah penuh menjadi H3O. Kalau yang tadi Ha-nya akan pecah full menjadi H3O. Lah ini enggak. Jadi Ha-nya ini akan masih ada, akan masih banyak dibandingkan H3O-nya. Jadi dia akan terdisosiasi, pecah menjadi sedikit saja yang pecah, sekitar 5-10%. Nah, itu efeknya apa? Kalau pecah banyak, pecah sedikit. Efeknya adalah nanti di notasinya. Nanti akan saya jelaskan. Efeknya apa yang menjadi efek sangat berpengaruh terhadap itu. Jadi ini adalah notasinya. Jadi adalah asam kuat. Asam kuat ini pasti akan, kalau kita lihat di sini ya, dia akan terjadi, kita lihat, dia pecah menjadi H3O plus di sini, ya, ini adalah amin. Asamnya sendiri, Ha-nya sendiri, ini sudah nggak ada. Ya, jadi nanti kalau saya buat pertanyaan di dalam ujian, mungkin pertanyaannya berupa gambar. Manakah di antara gambar ini yang menyatakan bahwa ini adalah notasi asam lemah ketika bertemu dengan air? Jadi kalian bisa tahu bahwa yang asam lemah itu kalau kita lihat asam lemah ion Ha-nya ini pasti masih ada. Sedangkan asam kuat ion Ha-nya ini ya, ini lihat Ha-nya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ha-nya 6 awalnya anggaplah 6. Kalau asam lemah dia 6 ini dia hanya sedikit dia akan pecah satu di sini. Sedangkan kalau asam kuat semuanya akan pecah menjadi H3O plus dan amin. Itu kalau asam kuat. Bedanya seperti itu antara asam lemah dan asam kuat. Kalau sudah tahu ya, sudah pernah saya jelaskan dulu di apa di kimia dasar tentang asam basa, mana yang termasuk asam kuat dan mana yang termasuk asam lemah. Ini adalah contoh asam kuat. HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HCl4. Ini adalah contoh-contoh asam kuat. Hanya ada 6 ini saja asam kuat. Selain itu, kalau dia asam, dia adalah asam lemah. Nah, pertanyaan saya yang harus kalian coba cari tahu di rumah adalah, kalau basa kuat itu apa saja? Ada yang tahu basa kuat apa aja? Yang kalian tahu basa kuat apa contohnya? Ya, apalagi? Oh, NaOH, KOH, apalagi? Betul, golongan 2 itu kemungkinan adalah basa kuat, MgOH2, kemudian kalsium hidroksida itu adalah basa-basa kuat. Sementara basa-basa yang lain adalah basa lemah. Ya, jadi kalian sudah tahu ya mana yang basa kuat, mana yang basa lemah. Nah, nah itu tadi. Nah, sekarang apakah pengaruh dari terjadinya full ionisasi dan tidak full ionisasi seperti itu? Pengaruhnya adalah terbentuknya suatu nilai Ka. Kalau kalian masih ingat kemarin ya, pH kan pKa plus log garam per asam. Nah, ini pengaruhnya adalah terbentuknya ionisasi. Itu adalah terbentuknya notasi Ka. Jadi saya repeat lagi ya, notasinya adalah seperti ini. Ha tambah H2O adalah H3O plus plus amin. Saya ulang-ulang terus. Nah, Ka itu dari mana menghitung Ka? Notasi Ka. Notasi Ka itu adalah ruas kanan dibagi ruas kiri. Notasi dari Ka itu. Jadi konsentrasi kanan ini ya, molaritas dari kanan dikali ya. Jadi kalau misalnya ada dua gini, molaritas kanan ini dikalikan dibagi ruas kiri, dibagi molaritas kiri. Nah, H2O-nya kok nggak ada lah, air ngapain? Molaritas air itu berapa? Nggak bisa dihitung molaritas air. Molaritas air itu ya satu, nggak bisa dihitung. Artinya apa? Notasi Ka adalah kanan dibagi kiri. Sekarang kita bayangkan kalau dia adalah asam kuat. Asam kuat itu tidak bisa mempunyai nilai Ka. Kenapa? Ada yang tahu kenapa asam kuat itu tidak bisa mempunyai nilai Ka? Dari karena HA-nya nol. Betul, karena HA-nya nol.
Jadi kalau ruas kanan dibagi ruas kiri, semua yang dibagi dengan nol ya nggak bisa. Hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi asam kuat itu tidak akan punya Ka. Yang punya Ka adalah asam lemah karena Ha-nya itu masih ada nilainya. Jadi dia bisa dihitung nilai Ka-nya kalau untuk asam kuat, asam lemah. Jadi apa yang mengakibatkan seperti ini ya? Yang mengakibatkan hal itu akan bersifat berimbas pada asam-asam kuat seperti HCl dan lain-lain. Dia pada keadaan pekat, dia tidak bisa punya pH. Karena apa? Rumusnya adalah rumus di Anderson-Hasselbalch. Kecuali dia sudah dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau asam-asam kuat, ketika belum masuk ke dalam air, dia tidak bisa dihitung pH-nya. Karena nilai Ka-nya nggak ada. Nah, rumus itu tadi juga akan berlaku untuk basa. Nah, kalau basa itu adalah asam-asam basa itu, ketika dia bereaksi dengan air, ketika mengalami hidrolisis, dia akan membentuk OH- dan asam konjugatnya adalah Ha. Kalau yang tadi kan asam plus air menjadi oxonium ion ya, dan basa konjugat lah. Kalau ini kebalikannya, jadi ketika basa bertemu dengan air, dia akan membentuk ion hidroksida dan asam konjugatnya atau Ha. Jadi sama saja. Jadi ketika basa itu basa kuat, dia tidak bisa punya ionisasi, tidak terionisasi, akan terionisasi sempurna ketika masuk ke dalam air, sehingga nilai aminnya ini yang sebelah kiri ini akan nol, sedangkan OH- ini akan jadi besar di sini. Sehingga kalau basa kuat dimasukkan ke dalam air, dia tidak bisa punya, kalau asam punya Ka, kalau basa adalah notasinya adalah Kb. Bedanya itu, ya. Jadi kalian harus tahu ya, kalian harus baca cermat soalnya. Apakah soal itu adalah basa ataukah asam supaya kalian bisa mengetahui notasinya dia adalah Ka atau Kb. Ini akan menjadi penting nanti karena ada beberapa soal tentang apa tentang hidrolisis ini yang mewajibkan kalian harus tahu apakah dia itu tipenya adalah basa kuat, apakah basa lemah, ataukah asam kuat, ataukah basa kuat. Karena nantinya akan diketahui nilai Ka. Sedangkan mungkin kalian butuhnya Kb atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, kita sekarang setelah asam dan basa adalah yang paling penting dari proses hidrolisis adalah hidrolisis terhadap garam. Ya, seperti kita tahu kemarin ya, garam itu bisa dibentuk dari asam kuat, basa kuat. Garam itu bisa dibentuk dari campuran dari asam lemah dan basa kuat, atau asam kuat dan basa lemah, atau bahkan asam lemah dan basa lemah. Ya, jadi semua garam itu adalah elektrolit kuat. Artinya apa? Beda dengan asam atau basa tadi ya, semua garam itu akan terionisasi sempurna. Jadi misalnya kalau NaCl ya, dia akan menjadi Na plus dan Cl min. Terionisasi sempurna. Kalau natrium asetat, dia akan menjadi ion asetat dan ion natrium. Sedangkan amonium klorida, dia akan menjadi ion amonium dan akan menjadi ion klorida. Jadi semua basa itu akan terionisasi sempurna di dalam air. Nah, apakah garam itu mengalami hidrolisis sekarang? Semua garam. Jawabannya adalah tidak. Jadi garam yang mengalami hidrolisis itu adalah garam yang terbentuk satunya itu lemah pokoknya. Satunya kuat, satunya lemah. Kalau misalnya kuat semua, misalnya NaCl, dia tidak akan mengalami hidrolisis. Jadi kalau misalnya NaCl ya, dia ini adalah garam dari asam kuat dan basa kuat kan. Jadi NaOH dan HCl kan teoritis. Jadi CH3CONA itu kan CH3COH plus NaOH. Jadi Na-nya kan basa NaOH-nya. Sama juga NH4Cl, dia kan NH4OH plus HCl. Jadi asam kuat ya dari HCl dan NH4OH dari
basa lemahnya. Jadi yang hanya akan mengalami hidrolisis itu apa? Itu adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ataupun asam kuat dan basa lemah. Itu yang mengalami hidrolisis. Nah, kalau misalnya asam lemah dan basa lemah, apakah mengalami hidrolisis? Jawabannya adalah iya. Asam lemah dan basa lemah, ketika ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, meskipun garamnya itu nggak banyak, dia akan mengalami hidrolisis. Nah, inilah pentingnya kalian nanti mengetahui ya, apakah garam ini bisa terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, apakah garam ini terbentuk asam lemah dan basa lemah, apakah garam ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Jadi makanya saya tanamkan tadi kalian harus tahu mana yang asam kuat dan mana yang basa kuat. Sehingga kalian tahu mana yang kuat dan kalian pasti tahu mana yang lemah kan. Selain itu adalah yang lemah. Itu harus kalian tahu mana yang kuat dan mana yang lemah. Oke, kita refreshnya sedikit dulu. Ini kalau kalian kimia dasar dulu ya di SMA, bahwa asam basa itu dikategorikan menjadi asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Asam basa menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang memproduksi ion H+, itu dikatakan sebagai asam. Dan basa adalah senyawa yang memproduksi OH-. Ini diketahui sebagai basa. Ini sudah umum sekali ya. Kalian sudah pasti tahu ini. Kalau asam itu adalah H+, kalau basa itu adalah OH-. Ini dasar sekali SMA diajari ini. Ada juga yang Bronsted Lowry. Dia mengatakan bahwa asam itu adalah yang mendonasikan H+, basa itu adalah yang menerima H+. Jadi saling memberi dan saling menerima itu adalah Bronsted Lowry. Yang lebih kompleks lagi adalah Lewis. Lewis itu mengatakan bahwa asam itu adalah yang menerima elektron bebas dan basa ini yang mendonasikan elektron bebas. Nah, ini tiga ini dipakai di mana sih sebenarnya? Apakah dipakai semuanya? Iya, betul dipakai semuanya. Tapi apakah dia kondisional? Misalnya dipakai di sini, ini dipakai di sini, ini dipakai di sini. Iya, ini kondisional. Mana yang betul? Semuanya benar. Jadi nggak ada yang salah ini. Kalau ada asam basa Arrhenius ya, asam basa Bronsted-Lowry dan asam basa Lewis ini tiga-tiganya pasti benar. Kalau ada asam basa Faris itu yang salah. Ya, jadi asam basa Arrhenius itu adalah berlaku ketika suatu senyawa itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau kita belajar mengenai hidrolisis ini, itu adalah asam basa Arrhenius. Sedangkan asam basa Bronsted-Lowry itu adalah ketika suatu senyawa itu masuk ke dalam solvent lain selain air. Itu berlaku hukum asam basa Bronsted-Lowry. Tetapi solventnya tetap cairan ya, bermasuk ke solvent cairan. Dia ingat kata ya solvent dan solut waktu kalian kuliah di kimia dasar. Jadi itu. Kemudian kalau asam basa Lewis itu berlaku nanti kalau kalian belajar kimia organik ya, dia berlaku untuk semuanya. Bahkan ketika suatu senyawa itu sudah dimasukkan ke dalam solvent, dia bisa dikatakan sebagai asam dan basa kalau kita menganut di asam basa Lewis. Tapi sekarang berhubung kita membahas tentang proses hidrolisis, yang akan kita acu adalah asam basa Arrhenius. Oke, sekarang kita kembali lagi ke hidrolisis garam. Ya, kita ambil contoh natrium asetat. Kita lihat dulu. Asetat adalah asam lemah dan natrium adalah basa kuat. Nah, kalau kita ingin tahu ketika asetat dan natrium ini dia adalah asam basa Lewis atau asam basa Arrhenius atau Bronsted-Lowry, maka yang dibaca adalah dia adalah asam basa Bronsted-Lowry karena dia tidak selalu di dalam air. Tapi juga betul jika dikatakan dia adalah asam basa Arrhenius. Yang menjadi penekanan di sini adalah bukan jenis asam basanya. Yang menjadi penekanan di sini adalah apakah CH3CONA itu bersifat asam atau bersifat basa. Itu yang paling penting. Jadi kalau kalian lihat seperti ini ya, kalau ada campuran dari yang kuat dan yang lemah. Jadi baik suatu asam ataupun suatu basa ya bebas. Kalau dia itu terdiri dari yang kuat, mix dari
suatu yang kuat, entah itu asam atau basa, dengan yang lemah, entah itu asam atau basa, maka pH-nya itu pasti akan ikut yang kuat. Jadi kalau misalnya TH3COONA, ya, ini pH-nya ini pasti akan basa. Karena pH-nya itu akan lebih cenderung ikut yang lebih kuat. CH3COONA. Sehingga kalau ada CH3COONA, notasi yang terjadi di sini adalah menggunakan Kb, bukan Ka lagi. Ya, perhatikan ini ya. Kalau misalnya terdiri dari kuat dan lemah, maka dia akan mengikuti yang kuat. Jadi notasi yang terjadi bukan Ka lagi, tapi adalah Kb. Begitu juga kalau NH4Cl. NH4Cl ini karena dia yang kuat adalah Cl-nya, karena Cl itu adalah dari HCl, maka dia adalah yang digunakan notasinya adalah Ka. Nah, gimana Pak kalau misalnya terus diketahui kita sudah membayangkan bahwa asam atau basa itu kita sudah tahu ya suatu garam itu adalah garam yang bersifat asam atau garam yang bersifat basa, tapi yang diketahui di soal itu bukan Kb tapi malah Ka. Gimana kalau seperti itu? Itu bukan soalnya yang salah ya, tetapi memang ada trik yang harus kalian lakukan di situ. Jadilah itu kenapa, makanya kalian harus tahu, yang harus konsep yang harus tertanam di benak kalian di sini. Ketika ada asam kuat dan ketika ada sesuatu yang kuat bertemu dengan yang lemah, maka pH-nya akan ikut yang kuat, sehingga notasinya itu akan ya berlaku yang kuat, baik Kb ataupun Ka, tergantung seperti itu. Ya, ini misalnya, ini kayak sama kayak kemarin ya PKB dan yang lain-lain. Ini misalnya itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ada yang kuat dengan yang lemah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, maka notasinya itu adalah kita berlanjut dengan suatu notasi yang disebut dengan KW. Ya, KW bukan barang palsu itu ya KW ya. Jadi KW itu kalau Ka itu adalah constant of acid dan Kb itu adalah constant of base, KW itu adalah constant of water. Artinya apa? KW itu adalah selalu rumusnya Ka dikalikan Kb. Itu adalah rumus KW. Ka dikalikan Kb. Jadi KW itu selalu nilainya itu adalah 10 pangkat min 14. 1 kali 10 pangkat min 14. Berapapun nilai Ka-nya, berapapun nilai Kb-nya dari campuran situ, kalau nilainya adalah KW, itu adalah selalu 10 pangkat min 14. Dan KW itu pasti Ka dikalikan Kb. Nah, jadinya kalau misalnya suatu soal kalian membutuhkan nilai Ka ya, karena kalian tahu oh, ini sifatnya asam ini karena KW-nya apa? Karena sifat garamnya ini ikut Cl min misalnya nambah Cl. Oh ini berarti sifatnya asam lah. Tapi soalnya diketahui Kb. Apakah salah soal? Enggak. Yang betul adalah kalian harus menghitung bahwa Ka-nya kalian mendapatkan nilai Ka adalah KW dibagi Kb. Itu adalah nilai Ka-nya. Nah, setelah tahu nilai Ka-nya gimana ya? Dilihat aja soalnya bilang apa, dihitung pH-nya atau gimana dan yang lain-lain itu. Ya, yang penting itu. Yang penting adalah KW itu adalah Ka dikalikan Kb. Nah, bagaimana kalau misalnya ini spektator ion ya? Spektator ion ini kalian tidak perlu tahu ya. Jadi spektator ion ini adalah ion pengganggu nanti. Ini lebih terlalu kompleks buat kalian ya. Ini asumsi dulu bahwa kimia dasar itu diajarkan di semester yang lebih tinggi. Nah, kalian kan diajarkan di semester yang lebih rendah sekarang. Jadi kita skip ini untuk ion kompleks. Nah, bagaimana kalau misalnya garam itu dibentuk dari yang sama-sama lemah? Misalnya amonium fluorida. Kalian tahu amonium N4 ini dari N4OH ini pasti basa lemah. Kemudian F-nya ini pasti dari HF. HF juga asam lemah, jadi lemah ketemu lemah lah. Gimana kita tahu bahwa pH-nya itu akan ikut yang mana? Gampang. Kalau lemah ketemu lemah, artinya kalian lihat saja nilai Ka-nya berapa,
KW-nya, KB-nya berapa. Nah, kalau tidak tahu nilai KB-nya gimana, Pak? Ya, kalian kan sudah tahu nilai KA. Artinya kan kalian bisa menghitung nilai KB kan dari KW dibagi KA. Jadi misalnya H4F ya. KA-nya ini adalah misalnya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Sementara KB-nya ini salah, ini KB ini harusnya KBF min ya. KBF min itu adalah 1,4 kali 10 pangkat min 11. Berarti KA-nya ini lebih besar dari KB-nya. Sehingga sifatnya pasti akan cenderung ke asam jika dibandingkan ke basa. Karena nilai KA-nya ya, dia akan lebih besar daripada nilai KB-nya. Sehingga sifatnya adalah asam. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah dihitung-hitung dari rumus ya, diketahui bahwa nilai KB-nya dia lebih besar daripada KA-nya, maka kalian bisa lebih tahu bahwa sifatnya adalah basa. Seperti itu. Nah, ini sekarang rumus ya, soal yang gampang dulu. Jadi, hitunglah nilai KB ketika diketahui bahwa KA itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oh, kalian sudah tahu ini gampang ini bahwa KB ini adalah KW dibagi KA. Ya artinya rumus yang sepanjang ini bisa kalian sederhanakan. Jadi 10 pangkat min 14 ini adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan KB. Jadi KB-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Artinya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, kalau seperti ini, kita tahu nilai KA-nya ya, kita tahu nilai KA, kita tahu nilai KB-nya. Nah, kalau kita tahu bahwa KA-nya 1,8 kali 10 min 5, sedangkan KB-nya adalah 5,6 kali 10 min 10, artinya dia garam ini bersifat apa? Asam atau basa? Asam. Asam, betul. Karena KA-nya lebih kuat, lebih besar daripada KB-nya. Ya, sudah paham konsepnya rupanya. Nah, ini sekarang. Berapa pH-nya dari 0,1 molar NH4I amonium yodida, larutan amonium yodida. Diketahui nilai Kb NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Pertama, kalau ada soal seperti ini, kan saya nggak akan beritahu ya dia garam yang bersifat asam atau basa, nggak tahu itu. Kalian harus cari tahu dulu NH4I ini adalah garam yang bersifat asam atau garam yang bersifat basa menurut kalian? Bersifat asam, Mbak. Bersifat asam. Kenapa? Karena ini kan dari NH4I, I kan dari bagian apa? Ion dari HI, asam Iya, kuat. betul. Nah, HI adalah asam kuat ya. Jadi, kalian sudah tahu HI adalah asam kuat, sedangkan H4 ini adalah gabungan dari basa lemah. Artinya, dia adalah garam yang bersifat asam di sini. Jadi, kalian sudah punya gambaran, oh ini garam ini asam sifatnya. Kalau garam ini adalah asam sifatnya, yang saya butuhkan ini adalah Ka. Saya nggak butuh ini Kb. Buat apa Kb? Diketahui Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Artinya, kalau ada soal seperti ini, ya kalian harus tarik tahu dulu KA-nya berapa. Ya, KA-nya kan biasanya kalau 1,8 kali 10 min 5 itu kan berarti sekitar 5,4 kali 10 pangkat min 10 kan ya biasanya kan. Ya, ini KA-nya udah tahu ya, sekitar 5,6 kali 10 pangkat min 10. KA-nya tahu artinya. Sudah tahu KA-nya, ya tinggal dihitung saja. Kalau sudah tahu KA-nya 0,1 ya, 0,1 molar dia akan terionisasi ya, menjadi full terionisasi ya. Kalau kita lihat di sini, full terionisasi menjadi NH4 plus dan imin ya. Dia akan seperti ini notasinya. Kemudian kita ya tinggal masukkan saja secara stoikiometrik atau kalau pengen gampang ya tidak perlu dihitung stoikiometrik karena sudah tahu rumusnya itu hitung saja nanti pH-nya min log asam. Jadi kita sudah tahu min log berapanya. Ini adalah notasi ya, cara menghitungnya adalah seperti itu. Tapi tenang aja, saya nggak akan memberikan soal yang panjang seperti ini ya. Ini habiskan waktu kalian, waktunya cuma sedikit.
mengerjakan soal kimia dasar itu ngitung semua, yang elektrokimia itu juga ngitung. Jadi saya nggak akan menghabiskan waktu kalian untuk soal-soal yang panjang-panjang seperti ini. Kelamaan nanti nggak selesai malah ngitungnya. Yang akan saya berikan adalah soal-soal seperti yang saya selalu bilang adalah soal-soal konseptual. Sehingga konsep kalian itu akan matang. Jadi misalnya gambar seperti ini. Seperti apa ya. Kemudian hitungan sederhana ini sifatnya asam atau basa seperti itu. Kalau kalian saya beri soal-soal yang hitung yang ruwet seperti ini, ya pasti kalian lupa nanti sampai semester-semester yang tinggi. Nggak akan kepake itu kimia dasar itu. Banyak lupanya. Makanya ini boleh kalian tahu aja nanti kalau misalnya kalian ke depan butuh cara ngitung seperti ini, cara ngitungnya adalah seperti ini. Tapi saya akan lebih terfokus pada konsepnya. Ya, misalnya adalah seperti ini adalah soal konseptual. Ada soal ini ya, seperti ini. Ada soal Ka dan Kb dari berbagai jenis asam. Soal saya nanti seperti ini ya. Kalau diketahui Ka dan Kb seperti ini, kalian harus urutkan. Ini kebetulan aja udah urut ya. Urutkan mana Ka dan Kb, mana asam di antara asam-asam lemah ini dan basa-basa lemah ini yang pH-nya adalah urutkan ya, ada campuran seperti ini. Ini kebanyakan 8. Soal saya biasanya adalah dari list basa lemah dan asam lemah ini, tolong urutkan mana yang pH-nya makin rendah ke makin tinggi. Ya, jadi kalau makin rendah itu asam, makin tinggi itu adalah basa. Ya, kalian lihat saja di sini. Ingat ya, semakin besar nilai Kb, dia akan semakin basa, dan semakin besar nilai Ka, dia akan semakin asam. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa nitrous acid HNO2 ini pH-nya akan semakin asam, makin besar Ka ya. Seperti itu. Sebagian bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kalian harus mengurut nanti. Ketika diketahui Ka dan Kb, misalnya ada tiga, saya sebutkan 4 ya, dengan Ka dan Kb yang diketahui, kalian harus mengurut mana yang pH-nya dari besar ke kecil. Seperti itu contoh soal saya nanti. Nanti minggu depan saya beri itu, saya beri contoh-contoh soal. Kan sebentar lagi kalian mau UAS tuh. Oke. Kalian sudah tahu ya konsepnya seperti itu. Nah, sekarang manfaatnya itu ngapain sih kita harus repot-repot belajar hidrolisis segala itu. Ruwet ngitungnya gitu. Untuk apa sih manfaatnya? Sekarang itu memang nggak ada manfaatnya kalian belajar hidrolisis. Manfaatnya adalah kalian bisa menjawab soal untuk ujian. Dan kalian tahu bahwa ini akan kepake nilai pH-nya karena apa? Di masa depan nanti, ketika kalian bekerja dengan kimia-kimia yang lebih lanjut ataupun diformulasi, kalian pasti akan berurusan dengan yang namanya garam. Pasti itu nggak mungkin nggak. Nah, ketika garam itu harus kalian masukkan ke suatu formula, ya, artinya kan kalian harus tahu bahwa garam ini nanti akan mengubah pH nggak. Misalnya kalian yang seperti yang dulu waktu masih saya ajari mengenai obat batuk itu misalnya, kalian membuat obat batuk ya. Di dalam formulanya itu ada garamnya. Sedangkan obat batuk itu pH-nya kan harus diukur, harus di buffer dia. Nah, kalau misalnya saya masukkan garam ini sifatnya terlalu asam, apakah dia ini akan mengganggu sistem kerja buffernya? Seperti itu. Itulah manfaatnya kalian belajar hidrolisis. Supaya kalian bisa tahu ketika kalian menambahkan suatu garam, suatu zat yang bersifat garam ke dalam suatu formula kalian atau ke dalam formula kalian, kalian bisa mempredik ya, apakah dia ini akan mengganggu pH atau enggak, dilihat dari apa? Tingkat keasaman dari garamnya ini. Dilihat dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Dan kalian juga tahu bahwa garam ini bersifat asam ataukah garam ini bersifat basa. Ketika kalian bekerja sebagai formulator di dalam apa di dalam industri, kalian juga harus tahu bahwa ini nanti rasanya akan mengganggu pH nggak sebelum kalian buat ya, sebelum kalian buat formulanya di studi formulasinya, sebelum formulasi, kalian sudah harus bisa memperkirakan bahwa ini akan campuran-campuran ini akan mengganggu pH nggak. Sama seperti ketika kalian nantinya bekerja di rumah sakit, kalian harus menyuntikkan tertentu ya, kandungan tertentu, larutan tertentu. Kan kan di rumah sakit kan biasanya kalau infus itu kan dicampur-campur ya dengan obat lain. Ketika memasukkan obat kan, obat suntik itu kan kadang kalau pasien itu sudah diinfus,
Kan nggak kalian cubles lagi tangannya pasiennya itu untuk memasukkan obat. Obatnya kan dimasukkan saja ke infusnya. Nah, inilah pentingnya kalian belajar ini. Jadi jangan dilupakan ya kimia dasar tentang pH, tentang garam. Tujuannya apa? Ketika kalian obat kalian itu adalah bersifat garam nantinya. Nah, kan kalau obat itu, kalau kalian beli obat, apa ya kalian tahu pH-nya berapa itu? Dibungkus ada tak pH-nya berapa obat? Kan nggak ada. Jadinya kalian harus tahu misalnya dia adalah pseudoephedrine HCl. Kan namanya pseudoephedrine HCl ya. Artinya kan ada asam kuatnya. Artinya kalau ada pseudoephedrine HCl di situ, artinya obat tersebut adalah garam yang bersifat asam di situ. Kalau coba kalian lihat obat-obat itu ada HCl-nya atau amoniaknya atau apa. Lihat obat-obat kalau kalian punya obat di rumah ya. Isinya apa? Apakah dia garam, apakah dia asam, atau apakah dia basa? Kalau misalnya dia garam, seperti pseudoephedrine HCl, kalian masukkan ke infus yang unbuffer infus ya, infus yang bukan di buffer. Kalian lihat komponen infus di situ, ada buffernya nggak? Kalau komponennya kan kalian pasti tahu ya, dia pasti NaCl atau apa, atau Ringer laktat. Kalau Ringer laktat dia ada buffernya, tapi kalau NaCl kan dia nggak punya buffer situ. Kalau apa salin, infus salin. Jadi kalian bisa tahu bahwa obat yang kalian masukkan ini nanti sifatnya asam, dia akan mengganggu pH-nya NaCl atau enggak. Salin itu atau enggak. Kalau mengganggu pH-nya NaCl, artinya apa? Artinya kalian harus memasukkan obatnya itu pelan-pelan nanti. Nah, inilah tujuannya apoteker yang bekerja di klinis seperti ya apoteker di klinis itu kan ada dua ya. Jadi klinik apoteker yang bekerja di depo obat ya yang akan memberikan obat kepada pasien dan ada apoteker yang bekerja di kamar, di ruang apa, ruang inap, rawat inap. Lah itu adalah apoteker yang bagian ngejas, yang bagian ngatur dosis obat, bagian apakah benar obat ini akan dimasukkan oleh perawat ke sini. Lah kalau misalnya kalian salah, garam gak apa-apa, dikira-kira mungkin kalian menggunakan obatnya adalah sudafrenasero, paling ya nggak apa-apa nih tak masukkan infus NaCl. Ternyata kalian tidak mengatur itu, kalian memberikan instruksi kepada perawat ke infus NaCl-nya langsung saja diberikan pseudoephedrine berapa gitu. Ternyata ngubah pH-nya NaCl-nya jadi pH-nya jadi asam disuntikan ke pasien. Pasiennya merasa kesakitan. Yang disalahkan siapa? Ya perawatnya, bukan kalian yang disalahkan karena perawatnya yang nyuntik. Tapi kan tanggung jawabnya daripada kalian itu di situ. Nanti kalau misalnya diusut oleh perawatnya, ini dari apotekernya seperti ini, artinya ya kalian yang salah. Seperti itu. Tujuannya kalian belajar garam, asam dan basa ya pada kuliah buffer dan kuliah hidrolisis itu tujuannya itu supaya kalian tahu mana yang garam dan apakah dia itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kalau asam itu harus ngapain, kalau basa itu harus ngapain. Selain itu, hidrolisis ini akan juga bermanfaat ketika kita belajar mengenai reduksi enzimatik. Apa itu reduksi enzimatik? Itu adalah kalau kita makan ya. Kalian misalnya makan nasi pecel misalnya. Kalian makan pizza, kalian makan sandwich, kalian makan apa roti, kalian makan gaplek, kalian makan misalnya makan apa namanya kalau pagi itu maka apa yang sering lewat tiwul itu misalnya. Yang membedakan apa sih kalian makan tiwul, kalian makan apa gaplek, kalian makan pizza, kalian makan hamburger, kalian makan pasta. Yang membedakan adalah rasanya saja di mulut dan rasanya di perut. Yang diserap oleh tubuh kalian itu bukan rasa pizza, rasa gaplek, rasa tiwul, rasa nasi, rasa pecel. Bukan itu yang diserap oleh tubuh kalian. Yang diserap oleh tubuh kalian itu adalah glukosanya. Jadi sama saja kalian mau makan seperti itu hanya menyenangkan mulut dan hanya menyenangkan perut. Nah, kalau kalian ingin menyenangkan tubuh kalian, artinya harus dikontrol lagi harus dimakan apa. Tapi kalau kalian makannya, misalnya kalian pilih-pilih gatot, tiwul, dan lain-lain itu, dan misalnya kalian pengen pasta ya, misalnya aglio olio, atau kalian makan pizza napolitana, itu sama saja di dalam itu akan dipecah. Nah, proses pemecahan suatu karbohidrat itu menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tubuh ya, itu adalah hidrolisis.
Jadilah itu kenapa makanan itu ketika masuk ke lambung dia perlu bereaksi dengan air. Tujuannya apa? Agar bisa terhidrolisis dengan sempurna. Tubuh kalian itu kan di usus itu ada air ya. Di usus ada air, di lambung itu juga ada air. Jadi tujuannya apa? Supaya dia itu bisa terhidrolisis secara sempurna. Makanan-makanan kalian akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi misalnya karbohidrat itu akan dipecah menjadi enzim amil dengan enzim amilase di dalam mulut itu menjadi sukrosa dan menjadi sukrosa dan kemudian menjadi glukosa. Itulah yang akan diserap. Protein itu akan dipecah juga di enzim yang di lidah dan di mulut dan enzim yang ada di usus halus menjadi eh, dan lambung ya, dia akan enzimnya itu beda-beda akan diserap juga menjadi asam amino. Lemak itu juga sama akan dipecah juga oleh enzim menjadi lipase. Semua proses pemecahan ini adalah proses hidrolisis. Nah, kalau karena dia adalah proses hidrolisis, artinya apa? Artinya dia membutuhkan air. Nah, artinya apa? Kalau kalian makan di sini, karena dia membutuhkan air, artinya kalau kalian makan, terus setelah itu kalian nggak minum sama sekali, habis kalian puasa, langsung kalian makan pizza gitu, satu keseretan dan yang lain-lain, itu proses hidrolisisnya itu nggak akan terjadi. Karena dalam keadaan puasa dan yang lain-lain ya, air di dalam tubuh kita itu akan menurun. Sehingga proses hidrolisis itu nggak akan maksimal. Apa yang terjadi kalau kalian misalnya puasa terus langsung makan pizza dan lain-lain? Yang terjadi adalah mules yang terjadi. Karena apa? Hidrolisisnya tidak terjadi secara optimal. Nah, itulah proses hidrolisis yang terjadi di dalam tubuh. Kalau yang di dalam itu, di dalam proses apa obat, pharmaceutical, kalian belajar hidrolisis itu adalah untung pentingnya adalah seperti yang saya bilang tadi. Sementara kalau kita secara umum ya, kalau kalian ingin menjelaskan ya misalnya ke saudara kalian atau ke teman-teman kalian yang orang awam ya tentang proses hidrolisis itu, ya ini yang paling gampang. Hidrolisis terjadi kalau kalian makan. Ya, jadi seperti itu. Itu akan terjadi sehingga akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Itulah proses hidrolisis. Ya, sesuai janji saya, kuliah saya kurang dari 1 jam. Ada yang ditanya? Ingatkan saya, tolong ya, satu kelas saja perwakilan. Untuk semua kelas, tolong ingatkan saya untuk supaya saya akan memberikan contoh-contoh soal untuk kalian. Karena seperti yang saya bilang, ujian saya kan nanti soalnya akan bagus. Contoh-contoh soal itu. Bentar, saya absen dulu. Yang nggak bisa absen, ngomong ya, nanti saya absen kan. Gantian dulu, ini kelas itu dulu. Kelas Aceh dulu aja. Oke, silakan absen. Kelas Aceh dulu.
Sorry, sorry. Bapak izin atas nama Hasnah Virus Waidah menggunakan satu device. Hasna siapa? Virus ini dah. Iya, Oke, terima siapa kasih Bapak. lagi? Bapak izin atas nama Rihadatul Rifa Adilah. Bentar. Ini ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Bapak izin atas nama Safa Prabastia. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Hmm. Bapak izin atas nama Yesita. Yosita, oke. Terima kasih Bapak. Bapak izin atas nama Monica Kimberly yang nomor 11, Pak. Menikah Kimberly, oke. Terima kasih, Pak. Bapak izin atas nama Kofifatus. Siapa Mbak? Kofifatus ini dah. Iya Pak. Oke. Pak, permisi atas nama Muhammad Abdul Nafi, Pak. Oke. Ah, siapa lagi? Udah? Temennya mungkin ada yang bantu ini siapa yang ada tapi Pak, permisi Bapak izin itu bantu dari Naila Naswatabita Pak. Nggak bisa absen. Naila Nasfa Sabita. Oke, silakan dibantu temennya Iya ini. Pak, Recording makasih. in progress. Kalau nggak absen. Permisi Pak, Sevira error. Oke. Udah? Tolong temannya dicek ya. Yang sekelas. Kasihan kalau misalnya nggak ke absen. Udah? Permisi Pak, atas nama Arelo Albriliano Astu. Oke. Apa lagi? Udah? Saya tunggu 1 menit lagi sampai 10:19:57. Saya berlanjut ke kelas lainnya di sini.